Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak yang solih dan solihah? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai materi ayo membayar zakat. Yuk anak-anak, mari kita simak materi yang akan kita pelajari. Anak-anak yang solih dan solihah, pada materi ini kita akan mempelajari hal-hal mengenai zakat, seperti arti zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah dari berzakat. Apakah kalian tahu apa itu zakat? Secara bahasa, zakat artinya membersihkan. Sedangkan secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi, zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya yaitu macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah, yaitu mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3, liter setiap orang. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul akan dibagikan oleh amil zakat atau petugas pengumpul zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. Biasanya dibagikan menjelang Idul Fitri. Waktu pembayaran zakat fitrah dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah antara lain beragama Islam, laki-laki dan perempuan sejak usia bayi, anak-anak atau lanjut usia. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan kedua orang tua mereka. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Zakat yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki karena di dalam harta itu ada hak fakir miskin. Ada beberapa syarat wajib zakat mal. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal. Ketiga, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Keempat, harta tersebut milik sendiri. Ada pula jenis harta yang dizakati, yaitu perhiasan emas dan perak yang disimpan, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau kerja, binatang ternak seperti kambing, sapi, dan kerbau. Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya Quran Surat At-Taubah ayat 60. Anak-anak yang solih dan solihah, untuk lebih memahami, marilah kita simak penjelasan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yaitu
orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang memiliki harta dan pekerjaan tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, amil zakat, yaitu orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Kelima, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Keenam adalah gorim. Gorim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Ketujuh adalah fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang di zaman Nabi Muhammad SAW, berdakwah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaannya. Nah, itulah 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya yaitu hikmah zakat. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Yang kedua, membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Demikian materi yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.